Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, luar biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di program Potret Jawa Timur. Dari keunikan, kampung tematis ini dikenalkan. Dari keunikan juga, kampung ini terangkat ekonominya dengan usaha ternak bebek dan olahan telurnya. Desa Kebonsari Kecamatan Candi Sidoarjo sekarang dinamakan Kampung Bebek dan sentra penghasil telur asin rasa-rasa. Atika Amsar, Suara Sidoarjo yang bercerita. Berada di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, awal dari produksi telur asin dengan rasa yang bermacam-macam, tepatnya di Desa Kebonsari. Nah sahabat, Desa Kebonsari terkenal sebagai Kampung Bebek, dan karena itu pula dikenal juga sebagai sentra penghasil telur asin bebek. Desa Kebonsari dengan jumlah peternak bebek yang besar jadi keunikan tersendiri. Selain terkenal dengan bebeknya, Kebonsari juga terkenal dengan telur asin rasa-rasa. Ada rasa udang, kepiting, dan beberapa rasa lainnya. Nur Hidayat, Ketua Asosiasi Kelompok Peternak mengatakan, karena bebek, Kebonsari jadi tujuan wisata. Tadi menjadi tujuan wisata, termasuk salah satu tujuan wisata. Karena keunikan tempat peliharaan yang langka, jadi semakin masyarakat semakin modern, peliharaan seperti ini kan semakin langka. Jadi bebek, kampung bebek, karena kan ini semakin maju suatu generasi semakin langka peliharaan seperti inilah. Ini merupakan suatu sentra, jadi di telinga masyarakat itu lebih asik kedengarnya gitu. Sementara ini memang kita lihat pertama itu dari pemeliharaan, dari tempat pelihara. Yang kedua tentang produk telur sementara ini. Jadi rencana ke depan itu untuk mengembangkan di wisata kulinernya. Artinya dari produk-produk bebek, peliharaan bebek itu dari menunya, dari dagingnya kita masak dengan berbagai olahan, entah bebek goreng, entah bebek oven, entah bebek ini. Semua itu rencananya begitu. Jadi kita banyak menawarkan wisata kunjungan di sini berbagai hal gitu. Sebagai satu tujuan wisata yang juga punya konten edukasi, Desa Kebonsari juga sering dikunjungi. Tidak hanya rombongan perorangan, tapi juga lembaga atau instansi. Kunjungan kira-kira 1 minggu itu hampir 5-7 lembaga. Artinya dari TK sampai universitas sampai dinas itu pasti ada dari sini tadi. Nah saat ini hasil produksi telur bebek Desa Kebonsari lebih dari 60% dikirim keluar daerah seperti Banjarmasin dan sisanya untuk pasar lokal. Saya Atika Amsar. Lumajang yang dikenal kawasan pegunungan juga memiliki daerah penghasil teh. Perkebunannya juga sangat luas. Panorama indah khas Lumajang ternyata juga bisa dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. Produknya bernama Teh Manten. Cocok dinikmati dalam suasana dingin. Ajeng Prawestri, Suara Lumajang. Sudah sejak lama Kecamatan Gucialit dikenal masyarakat luas sebagai daerah penghasil teh dengan kualitas terbaik. Tepatnya di Desa Kertowono PTPN 12 sudah memproduksi teh sejak zaman penjajahan Belanda. Perkebunan teh yang dimiliki juga sangat luas, mencapai kurang lebih 2.267 hektar. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan produksi, perkebunan teh yang memiliki panorama indah itu juga dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata. Baby, let's take a drive. Sejak tahun 2006 lalu, Yoga mencoba untuk memanfaatkan potensi teh hasil produksi PTPN 12 Kertowono untuk membuat minuman khas Gucialit. Dengan menambahkan rempah-rempah yang juga melimpah di daerah tempat tinggalnya, Yoga yang berprofesi sebagai pegawai pabrik teh berhasil menciptakan teh dengan cita rasa rempah yang dia beri nama Teh Manten. Teh Manten sendiri memiliki rasa yang nikmat, apalagi dinikmati saat cuaca dingin.
sangat cocok untuk daerah Gucialit yang merupakan daerah dataran tinggi pegunungan. Saat ini, Yoga dibantu istri dan beberapa tetangga mulai memproduksi sirup teh manten dalam kemasan. Meskipun belum dipasarkan secara luas, sirup teh manten tersebut sudah memiliki pelanggan tetap hingga Pulau Bali. I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a... Selanjutnya kita ke Kota Blitar. Ada sebuah agrowisata Blimbing yang sudah cukup eksis bagi wisatawan yang mampir ke Kota Blitar. Di sini akan banyak ditemui olahan Blimbing dan yang cukup terkenal adalah dodol Blimbing Karangsari. Selanjutnya kita dengarkan cerita dari Afik Rahardian, Mahardika, Kota Blitar. Sahabat, Kota Blitar memiliki agrowisata Blimbing Karangsari yang cukup eksis di kalangan wisatawan, baik lokal dan domestik. Tidak hanya kesejukan perkebunan belimbing yang bisa dinikmati, agrowisata Blimbing Karangsari juga menawarkan banyak sekali olahan belimbing yang bisa menjadi pilihan oleh-oleh Anda ketika berkunjung ke Kota Blitar. Salah satu olahan belimbing Karangsari yang cukup terkenal adalah dodol belimbing. Anda mungkin juga sudah sangat akrab dengan jajanan tradisional satu ini. Dilihat sekilas, dodol mirip dengan jenang, namun keduanya memiliki perbedaan. Jenang lebih lembek daripada dodol, lebih basah, berminyak, dan umumnya dijual dalam bentuk lempengan atau plastikan. Sedangkan dodol memiliki tekstur yang lebih kering dan kesat, biasanya dijual dengan pembungkus plastik dengan ukuran 2x1x3 cm. Nah, yang membedakan dodol belimbing dengan yang lainnya, dari tekstur lebih lengket dan rasanya sedikit masam khas buah belimbing. Bahan utama membuat dodol adalah santan kelapa, tepung ketan, gula pasir, gula merah, garam, dan belimbing itu sendiri. Dalam proses pembuatannya, seluruh bahan akan dimasukkan ke dalam kuali besar dan dimasak menggunakan api sedang. Selama belum matang, bahan-bahan ini harus diaduk agar menyatu dan menghasilkan tekstur lengket. Waktu pemasakan dodol sendiri membutuhkan waktu 4 jam. Jika kurang dari itu, maka dodol kurang enak untuk dimakan. Dodol belimbing di Kelurahan Karangsari banyak dikembangkan warga sekitar. Bahkan, pihak kelurahan juga memberikan dukungan penuh dengan menghadirkan pelatihan pembuatan dodol belimbing ke pedagang kuliner, pelaku usaha kecil menengah, dan tim penggerak PKK. Tidak hanya itu, mereka juga mendapat materi dan motivasi untuk mengembangkan dan memasarkan usahanya. Hal ini seperti yang disampaikan Aris Setioningsi, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Selama ini kan kita mengetahui bahwa sudah banyak sekali diversifikasi pangan untuk belimbing, bermacam-macam olahan belimbing. Cuma khusus untuk dodol belimbing, kami konsen untuk secara khusus mengadakan pelatihan untuk membuat dodol belimbing. Diharapkan nanti setelah pelatihan ini muncul wirausaha-wirausaha baru yang akan mengolah belimbing. Nah, sahabat, jika Anda ingin mencoba dodol belimbing Karangsari, Anda bisa mendapatkannya di Pusat Oleh-oleh Agrowisata Blimbing Karangsari atau di Kampung Kuliner Blimbing Karangsari, Jalan Salak, nomor 53 Karangsari. Harganya cukup terjangkau. Untuk kemasan kotak kecil saja dengan isi 20 biji dijual dengan harga 10 hingga 15.000. Selain dodol, Anda juga bisa berburu olahan belimbing lainnya, mulai dari manisan, sirup, hingga keripik belimbing. Saya Afik Rahardian, Mahardika FM untuk Potret Jawa Timur. Masih di Blitar, Anda mungkin pernah dengar kebun teh Serah Kencong yang punya banyak destinasi wisata dalam satu kawasan, seperti air terjun dan kebun teh itu sendiri. Wajib jadi salah satu jujukan saat Anda mampir ke Kabupaten Blitar. Kali ini giliran Indah Alivia, Persada Blitar, yang berbagi cerita. Sahabat,
Bukan rahasia umum lagi kalau kebun teh Serah Kencong di Kabupaten Blitar menawarkan banyak sekali destinasi wisata dalam satu kawasan. Di antaranya air terjun Serah Kencong dan keindahan kebun teh Serah Kencong. Selain berbagai macam destinasi wisata itu, sahabat juga bisa loh melakukan aktivitas camping di kawasan ini. Bagi sahabat yang suka dengan kegiatan camping di ketinggian, salah satu lokasi di Serah Kencong ini wajib banget sahabat coba. Nama lokasinya adalah Brak Papat. Jaraknya kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan dengan berjalan kaki dari pintu masuk Serah Kencong. Dari ketinggian, sahabat bisa melihat megahnya Gunung Kelut dengan hamparan kebun teh yang hijau, membuat mata kita sejuk memandang sudut manapun. Bahkan saat malam hari pun, sahabat juga bisa melihat lampu-lampu di beberapa kawasan Kabupaten Blitar. Sahabat, kalau Anda singgah di Kabupaten Blitar, jangan lupa mampir di beberapa lokasi wisata yang ada di Kabupaten Blitar. Sebuah BUMDes bisa menjadi salah satu potensi wisata, seperti di Ngawi dengan wisata Mertibuminya. Di sini, Anda juga bisa belajar merawat dan menjaga lingkungan. Konsepnya pertanian dan perikanan. Di sini tanaman padi dibesarkan jadi satu dengan ikan-ikannya, yang pasti juga instagramable. Renata Surya dari Suara Ngawi yang bercerita. Wisata Sawah Mertibumi adalah salah satu BUMDes yang dikelola di Dusun Ngelokeh, Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren. Mertibumi adalah usaha dengan konsep wisata dalam upaya untuk mengembalikan serta menumbuhkan kesadaran merawat serta menjaga alam. Di sini pengunjung akan disuguhi objek wisata pertanian, yakni lahan persawahan dengan metode mina padi. Adalah penggabungan pertanian padi dengan perikanan menjadi satu tempat menggunakan konsep hibrid atau menggabungkan dua hal berbeda untuk melipat gandakan keuntungan. Dalam sistem ini, tanaman padi akan dibesarkan secara bersamaan dengan membesarkan ikan, sehingga ketika tiba waktunya panen, hasilnya double. Terpenting adalah ketika pengunjung dari tempat ini akan memiliki pengalaman baru yang mungkin bisa diterapkan di tempat asalnya. Selain itu, hal menarik lainnya adalah tanpa mengubah fungsinya, tepat di tengah sawah terdapat jembatan bambu melintang yang berujung pada menara pandang yang sangat instagramable. Keberadaan sarana pelengkap ini tak lain untuk menarik perhatian pengunjung, biasanya digunakan sebagai spot selfie. Pasalnya di tempat ini pemandangan sangat menarik dengan hamparan luas tanaman padi yang hijau. Nilai tambah lain adalah adanya area pemancingan. Tentu ini sebagai daya tarik lain. Selain potensi objek wisata bagi yang hobi memancing bisa datang menyalurkan hobinya. Di tempat ini juga terdapat kebun hidroponik sayuran yang berjajar rapi di setiap sisi area wisata Mertibumi. Sementara untuk pengairan, pengelola memanfaatkan pompa air tenaga surya. Tidak hanya itu, di sini pengunjung juga bisa mengelilingi area wisata dengan ATV yang rencananya juga dikembangkan keliling Dusun Ngelokeh. Stefanus Ribintono, Ketua BUMDes Widodaren, mengatakan untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke tempat ini, pemerintah desa setiap hari Minggu menggelar pasar pagi. Jadi bagaimana? Apakah Anda sudah tertarik mencoba pengalaman wisata yang baru dan penuh ilmu yang bisa diterapkan di rumah nanti? Silahkan datang ya. Saya Renata Surya, Suara Ngawi. Di mana ada kerumunan, disitulah pasti ada pedagang. Seperti pedestrian yang terletak di Jalan Ahmad Yani di Kabupaten Nganjuk. Meski beresiko terkena razia, ternyata tidak mengurangi minat warga untuk memadati lokasi ini. Bahkan, dalam 1 minggu terakhir, momen ini juga viral di media sosial. Agustin Mertikawati, Ersal Nganjuk yang bercerita.
Ada gula, ada semut, di mana ada kerumunan. Di tempat tersebut akan ada pedagang kaki lima yang berjualan. Seperti di pedestrian Jalan Ahmad Yani yang mulai dipadati pedagang kaki lima. Mereka nekat berjualan meski harus menghadapi risiko terkena razia Satpol PP. Jarum jam yang menunjukkan pukul 17 sore kemarin, langit kota Nganjuk yang sejak pagi tidak berpayung mendung masih terlihat cerah. Dan puluhan remaja hingga orang tua bersama anak-anaknya mendekati pedestrian di Jalan Ahmad Yani. Ada yang duduk sambil bercengkrama di kursi kayu yang dipasang berderet di tempat tersebut. Dan tidak sedikit pula yang nekat duduk lesehan di tepi pedestrian berlantai granit 3 dimensi. Selebihnya, sejumlah remaja asik berfoto dengan latar deretan lampu berwarna kuning yang di waktu sore menyala. Namun untuk sore hari, lampu akan mati. Rupanya, pengelola pedestrian sengaja mematikan lampu yang baru menyala beberapa menit bertujuan untuk mengurangi kerumunan. Karena selama beberapa hari terakhir, jumlah pengunjung pedestrian terus meningkat pada malam hari. Meski lampu pedestrian dimatikan, sepertinya warga yang memadati salah satu fasilitas umum tersebut tidak mau beranjak. Walaupun lampu pedestrian tidak menyala, lokasi tetap mendapat penerangan dari PJU yang ada di median jalan. Seolah kompak dengan para pengunjung, belasan pedagang kaki lima yang menjual berbagai jenis makanan juga tidak bergeming. Angin kencang yang berhembus tidak membuat para pedagang meninggalkan tempat yang beberapa minggu terakhir viral di media sosial. Sedikitnya ada 15 pedagang kaki lima menjual pentol, jagung rebus, tahu bulat, es degan, kopi, balon, aksesoris, hingga mainan anak yang bertahan di tempat tersebut. Parmin, salah satu pedagang balon asal Wonogiri yang menjual balon seharga Rp10.000. Parmin mengatakan dirinya sudah berjualan pedestrian sejak hari Sabtu 19 Desember 2020 dan 5 hari berjualan di pedestrian mengaku mendapat omset yang lumayan. Di hari pertama berjualan, dirinya bisa mengumpulkan Rp300.000 setelah menjual 30 balon. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam Potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Anda sudah menyimak Potret Jawa Timur disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Pacitan, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Magetan Indah, Wika Mojokerto, Malawapati Bojonegoro, dan RGR Tulungagung.